Indonesia itu kan arsitektur emisinya kan agak berbeda dengan dunia begitu ya, arsitektur dunia. Kalau arsitektur dunia itu kan tadi sektor-sektor domestik, transportasi, industri dan lain sebagainya. Tapi untuk Indonesia emisi terbesar mungkin justru karena adanya perubahan-perubahan lahan ya, land use change dari hutan menjadi non hutan, misalkan menjadi kebun sawit begitu. Nah, kebun sawit, minyak sawit di CPO-nya diekspor ke Uni Eropa, sehingga kita kekurangan minyak goreng, krisis minyak goreng. Nah, ini nanti mungkin yang disinggung Pak Kamdi mungkin saja ini ada kaitannya gitu ya, terkait dengan ketimpangan struktur ekonomi tadi, tingkat kemakmuran dan lain sebagainya. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisional maupun retail modern, seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Para pedagang mengeluhkan terbatasnya pasokan minyak goreng dari distributor. Kalau artinya barang yang kita order tidak pernah ada masuk. Belum pernah. Iya. Banyak warga yang datang cari. Banyak datang cari tapi tidak ada barang. Tidak ada barang. Sangat menarik ya, ini sangat cepat juga, ini kemudian banyak sekali pertanyaan yang masuk ini, Prof. Maryudi dan Pak Kamdi ya. Jadi saya bacakan ya, ini mungkin karena tadi ya ada kata kunci yang disebut sebagai ketimpangan struktur ekonomi gitu, kemudian ada free market. Ini kemudian teman-teman sobat PSK itu akhirnya berpikir begitu ya. Ini climate change, kemudian penduduk gitu ya. Ketika kok ada perubahan land use gitu, ada kapitalisasi untuk lahan-lahan yang ada di Indonesia untuk perkebunan sawit dan lain sebagainya, akhirnya mereka terpikir gitu ya, bagaimana sih Prof keterkaitannya ini ya? Kalau kita meskipun kalau kita baca secara tekstual itu agak jauh, tapi saya yakin Prof. Maryudi bisa menjelaskan ini sebenarnya bagaimana sih hubungannya ya? Kalau kita melihat situasi yang ada saat ini, terutama kelangkaan minyak goreng, kemudian kelangkaan sembako, bahan pangan, dan lain sebagainya, krisis pangan, itu bisa kita kaitkan dengan tadi, perubahan iklim gitu. Saya ingin sedikit menanggapi nanti, tapi nampaknya itu mungkin nanti justru Pak Kamdi ya yang mungkin bisa menjelaskan lebih gamblang begitu. Tapi saya melihat dan yang juga yang meyakini, karena tadi Pak Kamdi kan ada beberapa teori begitu ya terkait dengan itu perubahan-perubahan alam dan lain sebagainya, ada yang terkait dengan kependudukan. Tapi saya termasuk yang tadi saya katakan meyakini bahwa aktivitas kita itu merupakan salah satu kontributor utama dari adanya perubahan-perubahan alam, termasuk pemanasan global dan perubahan iklim ini. Dan hubungannya kalau saya melihat sangat clear Mbak Mini, clear ya. Jadi memang tadi konteks konsumsi kita yang berlebihan, dan itu aktivitas-aktivitas kita menimbulkan tadi emisi yang luar biasa, dan emisi tadilah yang berkontribusi pada perubahan iklim begitu. Saya yang termasuk yang meyakini ini begitu. Oke. Kalau Pak Kamdi, bagaimana Pak komentarnya ini tentang dari Mbak Setiawati Zeni ya, ini tadi mohon maaf dari Mbak Setiawati Zeni ini yang menanyakan nih tentang fenomena terjadinya kelangkaan minyak goreng, kemudian sembako dan ketahanan pangan yang ada di Indonesia saat ini dengan perubahan iklim yang terjadi. Begini ya, mungkin saya tidak langsung ke perubahan iklim, tetapi kita bicarakan konteks konsumsinya ya. Jadi produk dunia ini sebagian besar yang mengkonsumsi adalah negara maju, penduduk negara maju. Ya. Sehingga seringkali ya, kalau kita nanti menggunakan teori konspirasi ya itu lebih dalam lagi, tapi saya tidak akan masuk ke situ. Tapi intinya adalah seringkali diklaim apa yang diproduksi di negara berkembang di Indonesia misalnya itu sebenarnya
bukan untuk kebutuhan semata-mata kebutuhan kita di Indonesia. Itu untuk memenuhi kebutuhan dunia, yang lebih spesifik lagi adalah kebutuhan negara maju. Nah, itu satu hal. Kemudian hal yang lain bahwa seringkali kita tuh dipojokkan oleh satu sistem yang terbangun ini, yang meletakkan negara berkembang itu kemudian seperti tidak berdaya. Contohnya, contoh yang eksplisit misalnya. Orang mengatakan bahwa sebaiknya kita menggunakan teknologi yang clean, yang tadi disebut oleh Pak Maryudi. Dimanapun yang namanya teknologi yang clean, itu pasti costly. Itu pertama. Dan negara berkembang banyak yang belum menguasai teknologi itu. Nanti kalau kemudian kita mau mengekspor barang di mana teknologi yang digunakan itu tidak memenuhi persyaratan, itu tidak boleh masuk ke negara mereka. Itu yang saya sebut sejak awal ketimpangan itu ketimpangan yang di sana. Mungkin betul bahwa teknologi itu menjadi unsur penting di dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan, termasuk di dalamnya climate change. Ya. Tetapi negara berkembang itu menjadi tidak berdaya karena kemampuan teknologinya juga masih terbatas. Nah, kalau kelangkaan ini kelangkaan minyak goreng ya, kita ngomong tentang minyak goreng ini, kebutuhannya ibu-ibu itu. Tidak simpel gitu, karena kemarin itu ada berita, mudah-mudahan tidak benar, yang mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan itu memang sengaja menjual minyak goreng ke industri-industri besar, yang mungkin salah satunya keperluannya adalah untuk ekspor. Jadi kelangkaan itu juga bukan karena produknya nggak ada, tapi persoalan distribusi misalnya. Nah, kalau bicara tentang tadi kaitan dengan climate change, saya kira penjelasannya Pak Maryudi tadi sudah jelas ya, bahwa konversi lahan misalnya dari hutan kemudian digunakan oleh negara, diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang tadinya hutan menjadi paru-paru dunia, Indonesia ini kan sudah berkurang banyak sekali. Bahkan di Amerika Latin, di Amazon juga sudah berkurang banyak sekali. Ketika konversinya itu dipakai untuk minyak sawit, ya tadi, apakah tanaman, nah ini bidangnya Pak Maryudi nih, apakah tanaman minyak sawit itu akan meng-create problem untuk tadi global warming atau climate change itu lebih besar ya dibandingkan penggunaan lahan untuk yang lain. Kalau untuk air jelas ya, karena kalau air itu yang namanya tanaman sawit itu membutuhkan air tanah yang air untuk kebutuhan tanaman itu lebih besar dibandingkan tanaman yang lain itu. Sehingga ini menyerap, apalagi kalau menggunakan air tanah nanti, groundwater kita akan serap. Tapi kalau kaitannya dengan climate change, mungkin Pak Maryudi kan ahli di situ ya. Mengapa ada syarat bahwa dalam satu wilayah itu minimal 30% wilayahnya hutan misalnya, itu kan kalkulasinya salah satunya adalah bahwa hutan itu merupakan paru-paru yang kemudian bisa menyehatkan lingkungan gitu. Tapi kalau kemudian berkurang terus dikonversi ke penggunaan yang lain, dan konyolnya seringkali penggunaan itu justru membahayakan, bukan melindungi. Kalau hutan itu fungsinya melindungi, dia menyegarkan, membuat lingkungan lebih baik. Tapi ketika dia dikonversi ke sawit misalnya, maka tadi Pak Maryudi mungkin bisa menjelaskan secara detail di mana dia punya kontribusi terhadap emisi misalnya. Ya. Jadi dari situ saya juga sebenarnya masih kemudian semakin yakin ya bahwa sebenarnya persoalan lingkungan termasuk di dalamnya climate change itu kok
betul penduduk punya kontribusi, tapi dia bukan sebagai penyebab utama. Gitu. Ya. Saya tidak ingin menyalahkan free market ya, tapi saya termasuk orang yang skeptis tentang free market karena dia hanya melahirkan mudarat daripada manfaat gitu. Menurut saya, terutama untuk kelompok-kelompok miskin, negara-negara sedang berkembang atau negara miskin. Free market itu hanya menguntungkan negara maju, bukan negara sedang berkembang. Terima kasih Mbak Min. Langsung menanggapi Mbak Winnie ya. Monggo Pak. Saya tertarik ya, ada semacam kemunafikan begitu ya, hipokrisi lah di antara, mungkin ini saya suka sekali ya politik antar negara begitu ya, karena memang beberapa kajian saya memang fokus ke sana begitu. Kemunafikannya apa ya? Tadi Pak Kamti menyampaikan bahwa eksploitasi sumber daya alam ini besar-besaran, ini kan yang menikmati negara-negara maju tadi. Ya, negara-negara maju tadi, kayak juga dalam konteks misalkan minyak sawit pun konsumsinya mungkin juga untuk ekspor ya, yang dikonsumsi oleh negara-negara maju gitu. Itu. Terus yang kedua adalah kemunafikannya apa? Bahwa mereka seringkali menuntut kita untuk menerapkan praktek-praktek yang berkelanjutan begitu. Sementara yang sebenarnya salah satu problemnya yang mengkreasi itu mereka begitu. Misalkan konteks saat ini kan mungkin 20-30 tahun terakhir ya, ada berbagai macam sertifikasi produk begitu ya, sertifikasi sawit, RSPO, ISPO, kehutanan dan lain sebagainya begitu. Tapi problemnya sendiri dikreasi oleh mereka begitu. Dan juga tadi seperti yang saya sampaikan di awal, emisi terbesar itu mereka. Dan juga kalau kita lihat pada saat mereka sejauh mana komitmen mereka untuk mengurangi emisi, mereka ya lari juga begitu ya. Kalau kita lihat juga Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling ambisius ya dalam konteks untuk mengurangi emisi negara ya, yang dimanifestasikan dalam kemarin Paris Agreement begitu ya, nationally determined contribution ya. Terus tadi juga terkait dengan perubahan hutan menjadi sawit. Sawit pun sebenarnya kan kalau kita lihat semua yang hijau itu kan menyerap karbon begitu ya. Sebenarnya juga sama saja, cuma masalahnya mungkin dalam konteks perubahan lahan dari hutan itu ya, karbon storage yang tidak ada di atmosfer, misalkan di lahan dan juga di pepohonan tadi, akhirnya terlepas ke atmosfer, sehingga inilah yang banyak yang menyebutkan bahwa perlepasan karbon dari aktivitas perubahan lahan, misalkan hutan begitu, menjadi sawit itu lebih besar dibandingkan yang diserap oleh komoditas yang baru begitu. Itu mungkin sedikit tanggapan saya, Mbak Mini. Ya, terima kasih. Jadi saya mencatat di sini ada dua hal penting ya, Prof. dan Pak Kandi, bahwa ada power yang perlu kita perhitungkan gitu ya, ketika kita mendiskusikan tentang penduduk dan perubahan iklim. Ada power, kemudian ada sumber daya yang diperebutkan ini ya oleh aktor-aktor, kemudian oleh tadi negara maju dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi seperti ini, sebenarnya bagaimana sih pemerintah kita sudah, karena kan pemerintah ini sebagai institusi yang memiliki power ya untuk mengatur tadi pengalokasian sumber daya, kemudian untuk bagaimana pendistribusiannya dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana sih Pak Kamdi ataupun Prof. Maryudi melihat peran institusi kita, institusi negara kita dalam menyeimbangkan ya untuk memenuhi kebutuhan tadi penduduk dan juga tetap memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada saat ini. Monggo Pak Maryudi atau
Kalau saya begini Mbak Mini, jadi memang tadi ya saya melihat ada ketimpangan-ketimpangan antar negara dan juga ada kemunafikan hipokrisi lah begitu ya di kalangan negara-negara maju juga. Dan tadi saya menyebutkan bahwa bisa dikatakan kalau dari sisi target begitu Indonesia ini kan tadi merupakan salah satu negara yang paling ambisius ya dalam mengurangi emisinya begitu. Tapi ini tentunya kan tidak boleh melupakan konteks ya hak kita untuk makmur, menikmati sumber daya dan lain sebagainya. Kita tidak bisa sepenuhnya gitu ya, tidak bisa sepenuhnya diminta untuk berkontribusi pada penyelamatan alam begitu. Dan konteks hak untuk maju, hak untuk makmur ini kan menjadi salah satu politik dalam berbagai negosiasi terkait dengan climate change ini kan sebenarnya begitu. Dan misalkan belakangan juga misalkan Uni Eropa kan saat ini sedang meluncurkan satu kebijakan yang mendorong bahwa hanya produk-produk yang berasal dari lahan yang tidak terdeforestasi yang boleh diperdagangkan di Uni Eropa. Ini kan satu bahasan yang sangat menarik ini sebenarnya, yaitu tadi saya pikir seperti itu Mbak Mini. Terima kasih Pak Maryudi. Pak Kandi ada komentar? Saya ada sedikit saja, saya melihat dari perspektif yang berbeda ya. Jadi kalau saya boleh mengibaratkan gitu ya, atau menamai walaupun mungkin tidak pas betul. Sistem perdagangan, sistem ekonomi dunia ini saya ibaratkan dia sebagai megastructure atau struktur besar. Kemudian kita punya juga microstructure yang itu ada pada rumah tangga, pada mungkin individu ya, pada industri menengah kecil gitu. Nah, mestinya negara itu berfungsi sebagai mediating structure, agar jangan sampai microstructure ini dibenturkan langsung dengan megastructure, nggak akan menang gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Maryudi bahwa kita tuh punya hak juga menikmati sumber daya alam kita gitu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana negara memfasilitasi hal tersebut? Bentuknya bisa bermacam-macam tentu saja. Nah, misalnya kalau kita itu kan sering digugat oleh negara lain ya, misalnya ke WTO ya, World Trade Organization tentang alasan dumping misalnya. Atau kemudian bukan dumping sih, tapi sebenarnya kita ingin melindungi produk-produk di dalam masyarakat dengan misalnya melakukan subsidi dan lain sebagainya, agar kemudian harga produk itu bisa kompetitif di pasar internasional. Ya, karena kalau di negara maju mereka sudah efisien, produksi itu efisien dengan teknologi yang masuk. Sementara kita masih tradisional. Nah, negara punya peran di situ. Tapi seringkali kemudian negara juga kalah dalam tanda kutip dengan tekanan dari mega structure tadi, dari struktur yang mega itu. Yang kemudian itulah yang akar persoalan ketimpangan yang ada di sana. Nah, sehingga saya mencoba melihat dari perspektif yang lebih umum ya, lebih generik gitu, sehingga kalau berkali-kali jargon politik kita mengatakan negara hadir itu menurut saya ya fungsinya dia harus sebagai fasilitasi. Nah, ini nanti bisa dilarikan bukan hanya soal climate change, bukan soal minyak sawit saja, tapi misalnya tenaga pekerja migran Indonesia misalnya, itu isunya juga sama nanti. Memposisikan negara ini dalam konteks hubungan internasional dan sovereignty kita itu loh yang saya kira perlu ditegakkan, jangan sampai kemudian kita tunduk dengan hal yang nanti justru itu merugikan kita sendiri. Ya, itu aja Mbak. Iya. Menarik sekali Pak Kandi, Pak Maryudi. Jadi tentang perspektif tadi ya, ada
mikrostructure dan makrostructure ini saya jadi teringat pertanyaan dari Mas Amri Yusuf ya, yang melihat bahwa kemungkinan ketika terjadi adanya pemiskinan dalam arti petani, kemudian rakyat biasa yang biasanya ini memiliki penghasilan di sektor pertanian ataupun mungkin di sektor marin gitu. Kemudian akhirnya karena adanya perubahan-perubahan perubahan iklim, juga karena ada kekuasaan dan lain sebagainya yang membuat mereka akhirnya terhalang ini untuk mengakses sumber daya yang biasanya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebenarnya bagaimana peran negara ya selama ini untuk melindungi mikrostruktur ini tadi ya Pak, petani, kemudian dari sisi juga nelayan yang ternyata banyak mengalami penurunan pendapatan dari yang dulunya mungkin dari nelayan itu bisa cukup signifikan gitu ya, sekarang sampai berhari-hari melaut sampai beribu-ribu kilometer gitu ya, beratus kilometer, tapi hasilnya kok tidak bisa menyamai ketika dulu gitu. Itu seperti apa nih Pak? Kalau saya ya kembali ke tadi, intinya adalah bagaimana negara mampu memfasilitasi. Fasilitasi itu bentuknya banyak, misalnya kalau petani menjadi kekurangan lahan, pemilikan lahan menjadi hanya 0,25 hektar ya kalau rata-rata kalau nggak salah. Yeah. Mungkin sekarang semakin kecil lagi. Maka ya land reform, nah, misalnya gitu. Kemudian kalau tadi soal nelayan misalnya, maka yang mereka butuhkan itu teknologi untuk menangkap ikan gitu. Karena kalau secara tradisional misalnya mancing itu ya cari ikan sehari mungkin hanya dapat berapa kilo gitu ya. Tapi kalau mereka difasilitasi dengan kapal penangkap ikan yang di dalamnya juga sudah lengkap dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai, itu akan meningkatkan penghasilan. Nah tentu kita gini, kalau itu kayak dikaitkan dan climate change kan saya boleh mengatakan dalam konteks tadi bagaimana pemerintah memfasilitasi masyarakat itu kan dipandang sebagai hal yang given gitu ya. Yang ini kemudian menyebabkan produksi pertanian, mungkin produksi yang lain juga perkebunan itu berkurang. Nah maka kemudian pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengadaptasi perubahan iklim itu sehingga teknik bercocok tanam, teknik tadi menangkap ikan, kemudian di perkebunan itu bisa disesuaikan gitu ya. Dan ini tugas negara. Dan terlebih lagi juga tugas bukan hanya negara, tapi perguruan tinggi ini kan harusnya juga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam hal tersebut. Misalnya di bidang kehutanan mungkin Pak Maryudi bisa menjelaskan misalnya bagaimana hutan tanaman industri itu apakah masih dimungkinkan sebagai salah satu cara ya untuk membantu petani di sekitar hutan untuk meningkatkan ekonominya gitu. Ini kan kita di perguruan tinggi ini kan seringkali ketika ngomong pada tataran konseptual ya, artinya idealnya seperti ini, harusnya seperti ini, tapi memang kalau kemudian pertanyaan dilanjutkan, operasionalnya seperti apa itu menjadi sangat kompleks. Tentu itu bukan hanya perguruan tinggi yang bisa menjawab, tapi kemudian kita harus, karena itu nanti konsep yang idealnya ketika diletakkan dalam tataran yang lebih operasional akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang jauh lebih kompleks yang harus diperhatikan. Itu aja Mbak Mini, terima kasih. Saya menanggapi Mbak Mini ya. Saya tertarik tadi dengan sebelumnya Pak Kamdi menyebutkan ada dua struktur ya, megastructure sama microstructure begitu, dan kebetulan kan saya cukup
tertarik begitu ya apa yang terjadi di microstructure begitu, terutama dalam konteks rejim internasional begitu ya. Dan di situ sebenarnya dalam konteks misalkan climate change ataupun trade ataupun apapun, sebenarnya hal-hal yang terjadi di microstructure itu juga diperhatikan. Misalkan dalam konteks climate change begitu, isu-isu adaptasi gitu ya, masyarakat terdampak dan lain sebagainya juga menjadi salah satu bahasan yang sangat alot begitu ya. Misalkan saat ini saya juga mendampingi ya Indonesia, pemerintah Indonesia menjadi salah satu tim ahli dalam konteks perjanjian ataupun dialog 25 atau 27 negara untuk mendorong komoditas-komoditas yang sustainable begitu. Isu smallholders ini menjadi salah satu isu yang krusial begitu ya, bagaimana masyarakat petani kecil, sawit yang cuma berapa hektar dibandingkan korporasi, ini menjadi satu bahasan yang luar biasa begitu. Tapi memang seringkali yang terjadi memang walaupun ini menjadi satu bahasan yang bahasan dan perhatian begitu, tapi mungkin banyak sekali penelitian-penelitian, studi-studi yang menyatakan bahwa memang dalam konteks relasi kuasa mereka yang paling terdampak lah begitu, karena memang dalam konteks policy making dan lain sebagainya aksesnya mungkin tidak ada. Mungkin seperti itu Mbak Mini. Tidak terasa ya, Pak Maryudi, Pak Kandi sudah hampir 60 menit ini ya, 1 jam ya kita diskusi. Dan mungkin pertanyaan penutup ya, pertanyaan penutup ini dari Mas Sugianto. Nah, Mas Sugianto itu melihat bahwa untuk climate change, kemudian dengan penduduk sebagai aktornya ya, baik yang terdampak langsung ataupun tidak, itu kan sebenarnya ada poin mitigasi yang harus kita perhatikan, kemudian juga ada adaptasi tadi ya, mitigasi dan adaptasinya seperti apa begitu. Nah, Mas Sugianto menanyakan bagaimana sih sebenarnya untuk menyelaraskan upaya-upaya tadi ya, upaya-upaya mitigasi kemudian adaptasi terhadap perubahan lingkungan, tapi khusus pada konteks kepentingan masyarakat adat ini Pak. Jadi ada masyarakat adat yang disoroti oleh Mas Sugianto ini karena sering disebut sebagai komunitas atau kelompok yang berinteraksi atau banyak memberikan dampak dan pengaruh terhadap perubahan lahan khususnya, kemudian juga lingkungan. Begitu Pak, monggo silahkan. Izin Pak Kabdi saya menanggapi terlebih dahulu. Jadi memang ada banyak kalangan ya yang menyatakan bahwa masyarakat adat, kelompok-kelompok adat ini mungkin mereka justrulah kelompok yang mungkin bisa menjadi jawaban ya atas berbagai macam persoalan begitu. Praktek-praktek mereka bisa dikatakan banyak yang mengatakan sangat sustainable dan lain sebagainya. Cuma yang terjadi mungkin tidak hanya di Indonesia begitu ya, banyak negara misalkan Australia, Kanada, negara-negara Amazon begitu. Tadi dalam konteks relasi kuasa tadi kan mereka sangat-sangat disadvantage lah. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga langsung merasakan dampaknya ya. Inilah yang menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita begitu. Sebenarnya dalam konteks tadi ya mega sistem konteks relasi hubungan antar negara, negosiasi, isu-isu ini muncul begitu. Cuma kadangkala juga ada yang meyakini bahwa isu-isu ini sengaja dimunculkan ya untuk juga untuk dalam konteks menjadi tekanan bagi beberapa negara-negara tertentu gitu. Tapi memang fenomena di lapangan bahwa mereka kelompok-kelompok inilah mungkin yang perlu kita perhatikan lah. Salah satu yang perlu kita perhatikan dalam konteks apapun begitu ya. Di satu sisi mereka bisa menjadi jawaban, tapi karena tidak mempunyai dalam konteks relasi kuasa tidak ada akses
dan lain sebagainya, akhirnya mereka yang langsung terdampak begitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga. Oke. Pak Kandi, monggo 2 menit saja nggih Pak Kandi. Ya, mungkin gini, kalau saya ini persoalan keterpihakan ya. Jadi sebetulnya seperti dikatakan Pak Mario Diaka, ada banyak praktek di tataran lokal ya. Ini bukan hanya membicarakan tentang masyarakat adat, tapi juga kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal itu, local wisdom lah. Itu yang lebih ke environmentally friendly gitu, environmental friendly gitu. Tetapi kadang-kala ketika itu mau diterapkan secara meluas, lebih luas gitu, itu juga ada benturan-benturan tertentu. Gitu. Sehingga kita itu sebenarnya mau fokusnya di mana sih? Kita mau menyelamatkan lingkungan, karena kadang-kala ada trade off ya antara kita menjaga sustainability, tapi pada waktu yang bersamaan itu akan tadi mengurangi pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya kita terapkan ya, tapi dengan belajar dari local practices tadi, sebetulnya itu bisa dijadikan model. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana menyelaraskan tadi antara adaptasi dan mitigasi, itu menurut saya gunakanlah praktek-praktek yang ada di tingkat lokal itu sebagai model yang kemudian bisa dikembangkan lebih meluas di tingkat nasional. Jangan sampai kita terlalu terlalu silau dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara maju. Ya, walaupun ada yang praktek yang bisa kita tiru, kemudian kita adopsi di kita, tapi seperti dikatakan Pak Marius tadi, kita tuh punya banyak sekali best practices, praktek-praktek baik yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di tingkat lokal. Misalnya kita bicara tentang green economy misalnya. Kita tuh banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mempraktekkan green economy, tapi tentu saja pada konteks mereka. Ya, menjaga limbahnya agar kemudian kegiatan ekonominya tidak membuang limbah yang bisa membahayakan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali praktek-praktek baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Tinggal bagaimana kita memetakan itu, kemudian ditarik menjadi satu model yang mungkin secara generik kemudian bisa dipraktekkan di tempat lain. Itu aja Mbak Mini, terima kasih. Terima kasih Pak Kandi, Pak Maryudi, ini cukup menarik ya untuk diskusi pada pagi hari ini selama 1 jam ini. Semoga menginspirasi untuk sobat semua yang saat ini mungkin bingung ya mau nulis artikelnya tentang apa, mau nulis skripsi disertasinya atau tesisnya tentang apa. Ini ada banyak-banyak tema ya, yang topik yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini, misalnya tentang local wisdom, kemudian upaya mitigasi, adaptasi, kemudian bagaimana peran aktor gitu ya, dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Ahmad Maryudi dan Dr. Sukandi MSc atas kehadirannya di dalam Popcorn kali ini, sangat menginspirasi. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.